Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 4282-4285. Bab 4282 Xing Yue Lake. Benar saja, seperti yang dipikirkan Landen Sen, dia melihat api yang mengepul keluar dari kerangka bintang centaur, dan sejumlah besar ular merah terbakar oleh nyala api dan jatuh ke tanah. Berbeda dengan kerangka lizard sebelumnya, kerangka centaur ini tampaknya memiliki kemampuan untuk menangkal kekuatan sihir kutukan tongkat ular emas. Landen Sen tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan menoleh dan berlari ketika kerangka centaur masih terkendali. Mengaum. Kerangka bintang centaur benar-benar kesal oleh Landen Sen, dan dia mengeluarkan raungan histeris, melangkah maju lagi, dan mengejar ke arah Landen Sen. Karena kutukan kekuatan supernatural yang ditembakkan oleh Landen Sen sebelumnya, kekuatan kutukan dan api beracun di dalam tubuh kerangka centaur belum dihilangkan, dan kecepatan larinya telah diperlambat secara signifikan, dan itu dilampaui oleh kerangka Perses dan Ursa Major di belakangnya. Meskipun tubuh kerangka Perses dan Ursa Major sangat besar, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali, bahkan lebih cepat dari Landen Sen, dan mendekati Landen Sen sedikit demi sedikit. Landen Sen selalu memperhatikan gerakan di belakangnya, menebak bahwa jika dia terus melakukan ini, dia akan menyusul dalam waktu kurang dari setengah menit. Tiba-tiba, Landen Sen tiba-tiba memikirkan tindakan balasan, dia melambaikan tongkat ular emas di tangannya dan melepaskan hantu ular emas, membiarkan hantu ular emas itu membawa dirinya melalui gurun dengan kecepatan tinggi. Kecepatan hantu ular emas ini hanya dapat dikatakan mendekati kecepatan Landen Sen ketika ia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, jelas tidak jauh lebih cepat, tetapi dengan hantu ini membawa dirinya, Landen Sen dapat membebaskan tangannya untuk melakukan hal-hal lain. Melihat konstelasi Perses dan Ursa Major di belakang mendekat dengan cepat, Landen Sen membalikkan tangannya dan mengorbankan busur dan anak panah perak. Busur dan anak panah bersinar dengan cahaya perak, cemerlang dan indah, dan permukaan melepaskan tekanan spiritual yang luar biasa. Ini adalah benda suci perak, busur nebula, yang diperoleh Landen Sen dari Ditian. Setelah Landen Sen menjadi utusan bintang Sagittarius, dia sudah mampu menguasai kekuatan bintang-bintang di tubuhnya, karena dia bisa menggunakan tongkat ular emas, dia secara alami akan menggunakan busur nebula ini. Di antara percikan api dan batu api, Landen Sen telah menggunakan busur dan anak panahnya, menuangkan kekuatan bintang di tubuhnya ke busur nebula. Berdengung. Cahaya perak ganas yang meledak dari busur dan anak panah nebula dapat digambarkan sebagai menutupi langit, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat orang gemetar. Memanggil. Ditemani oleh terobosan yang sangat tajam di udara, Landen Sen menembakkan nebula arrow. Panah ini juga menarik banyak energi bintang dari tubuh Landen Sen, dan bahkan menyebabkan dia bernapas sedikit berat saat dia menembakkan panah itu. Tiba-tiba, panah perak yang menyilaukan terbang membawa kerangka bintang Ursa Major yang besar di belakang cahaya perak yang mengerikan. Kerangka bintang Ursa Major tidak punya waktu untuk bertahan, dan tubuh besar itu terkena panah nebula. Ledakan. Ledakan mengerikan itu membunyikan bumi dan bumi, tubuh kerangka besar Ursa Major, daerah sekitarnya ditelan dan dibanjiri oleh langit bercahaya perak, dan kekuatan destruktif yang besar dari nebula arrow membuat orang mati rasa. Setelah pukulan, sosok besar kerangka bintang Ursa Major terguncang, dan lubang celah besar terungkap di dada dan perut, yang merupakan luka yang terkena nebula arrow. Panah nebula yang menangkis beruang raksasa itu berubah menjadi meteor lagi dan terbang kembali ke tangan Landen Sen. Melihat Ursa Major benar-benar terkena nebula arrows, Landen Sen tampak terkejut, ia hanya mencobanya dan tidak ingin bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu. Dibandingkan dengan artefak suci tipe Yin Men seperti tongkat ular emas, busur nebula harus lurus dan lebih kuat, dan satu-satunya kekurangannya adalah energi bintang yang akan dikonsumsi dengan keras saat diaktifkan. Dengan hanya satu tembakan panah, Landen Sen sudah menghabiskan hampir 1/10 energi bintang di tubuhnya, menggantinya dengan tongkat ular emas, apalagi menggunakan 2 atau 3 jurus pembunuh. Landen Sen awalnya mengira bahwa setelah dia dipromosikan menjadi utusan bintang emas, energi bintang di tubuhnya tidak akan pernah habis seperti utusan bintang emas sejati, sekarang tampaknya dia hanya bayi balita. Hohoho. Kerangka bintang Ursa Major yang terluka oleh nebula arrow tidak menyerah, tetapi naik dari tanah secepat mungkin, meraung dengan amarah yang ekstrim. Panah Landen Sen benar-benar membuatnya marah, dan kerangka bintang Ursa Major di belakang dia berdiri lagi mengejar ke arah Landen Sen. Kecepatan kerangka-kerangka Ursa Major dalam amukan sebenarnya meningkat beberapa poin dibandingkan sebelumnya, yang menyebabkan sakit kepala Landen Sen. Tetapi karena penundaan panah tadi, kerangka Ursa Major telah dilampaui oleh kerangka Perses dan Centauri, dan jarak dari Landen Sen semakin jauh, dan tidak mungkin untuk mengejar ketertinggalan dengan Landen Sen untuk sementara waktu. Yang paling dekat dengan Landen Sen adalah kerangka Perses, dan Landen Sen sudah kurang dari satu tubuh. Landen Sen tampak serius dan memacu nebula arrow lagi, dan busur serta anak panah nebula sekali lagi meledak secerah galaksi, dan fluktuasi energi yang menakutkan sangat menakjubkan. Kerangka bintang Perses tampaknya memahami bahaya dan menyerang Landen Sen lebih dulu.
Saya melihat kerangka bintang Perses merentangkan telapak tangan kirinya, berjuang untuk menciptakan pusaran cahaya hitam besar, berubah menjadi tornado hitam besar, menyapu ke arah Landen Sen. Tornado hitam mengerikan yang membawa energi kehancuran besar membuat Landen Sen ketakutan. Pada saat tornado hendak mengenai dirinya, Landen Sen menembakkan nebula Arrow tanpa bahaya. Nebula Arrow memicu gelombang besar dan sangat perak, membawa energi kehancuran yang sangat besar, dan menghantam tornado hitam. Ledakan. Suara ledakan itu seperti langit dan bumi, membuat orang-orang berdenging di telinga mereka dan ngeri. Cahaya perak yang ganas menerobos tornado hitam dengan kekuatan penghancur, dan panah nebula seperti komet perak yang menyilaukan, menghantam kepala besar dan berat kerangka Perses seperti jam raksasa. Melihat panah nebula perak hendak mengenai kepala kerangka Perses tiba-tiba memasang perisai batu di tangan kanannya dan memblokirnya di depan kepalanya. Ledakan. Panah nebula menghantam perisai batu kerangka Perses dengan cahaya perak yang mencekik, meledak dengan raungan keras seperti gemetar langit. Kerangka bintang Perses dipukul mundur oleh energi perak yang meledak dari nebula Arrow dengan puluhan langkah, dan kemudian stabil, dan retakan tak terlihat muncul di perisai batu di tangannya, yang menunjukkan panah nebula yang mengerikan. Kekuasaan. Cih. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya ketika dia melihat bahwa panah nebula tidak dapat merobohkan kerangka Perses. Setidaknya busur dan anak panah nebula dapat memblokir langkah kaki kerangka bintang perak ini. Landen Sen tidak terlalu peduli. Sementara dia mengendalikan hantu ular raksasa di bawah pikiran dewa untuk bergerak dengan kecepatan penuh, dia menembakkan panah nebula dari waktu ke waktu untuk memblokir 3 pengejaran. Perak kerangka bintang. Setelah kebuntuan selama beberapa menit, Landen Sen akhirnya sampai di ujung gurun. Ujung gurun dibatasi oleh danau besar dengan radius ribuan mil, tidak ada gelombang di permukaan danau, dan danau itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan, seindah dan misterius seperti pantulan bintang. Mata Landen Sen berbinar. Danau raksasa di depannya seharusnya menjadi Danau Xingyue di peta. Selama Anda melewati danau ini, Anda akan mencapai Gua Xingyuan, Tianxuan Xingxia ada di depan Anda. Tetapi yang mengejutkan Landen Sen, ketika dia semakin dekat ke Danau Xingyue, tubuh kerangka 3 bintang perak yang mengejar dari belakang menjadi lebih gelisah dan meraung dalam kecemasan. Bab 4283 Beluga. Segera, Landen Sen datang ke pantai Danau Xingyue dan hendak menyeberangi danau, tetapi menemukan bahwa kerangka-kerangka Ursa Major dan Perses telah berhenti mengejar di belakangnya, dan dia mengeluarkan raungan yang menjengkelkan. Wajah Landen Sen terkejut, dan kedua raksasa ini akan dihentikan oleh danau kecil. Mungkinkah ada sesuatu di danau ini di depan Anda yang membuat kedua tubuh kerangka bintang perak ini merasa ketakutan? Mengaum. Sementara Landen Sen ragu-ragu, kerangka centaur yang terluka di belakang meraung tajam, melintasi kerangka Ursa Major dan Perses, mengangkat tombak perak di tangannya, melihat dengan marah ke arah Landen Sen di tepi danau. Kerangka centaur ini sebelumnya ditembak 2 kali oleh Nebula Arrows, dan ada 2 lubang besar di tubuh bagian atas, yang terlihat cukup tragis. Pada saat ini, kerangka centaur itu tampak silau oleh amarah, dan itu membakar kekuatan jiwanya sendiri. Gelombang tubuh api perak yang menakjubkan, berlari kencang seperti kilat dan guntur. Dalam sekejap mata, Landen Sen berjarak kurang dari puluhan ribu meter. Landen Sen terpana oleh kekuatan hebat dari skeleton centaur, khawatir benda ini akan meledak, dia segera mengendalikan hantu ular raksasa yang ada di bawahnya dan bergegas ke dalam danau. Wow! Hantu ular raksasa membawa Landen Sen melalui danau dengan kecepatan tinggi, dan semuanya utuh. Kerangka bintang centaur di belakang sedang berjalan di sepanjang ombak, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada ular raksasa di bawah Landen Sen. Melihat bahwa dia akan disalib, Landen Sen melakukan persis seperti yang telah dia lakukan, menarik busur nebula, siap untuk menembakkan anak panah lainnya, untuk memaksa mundur kerangka centaur yang terjerat. Berdengung. Landen Sen hanya mendapatkan momentum, dan panah nebula pada tali busur nebula meledak dengan cahaya perak dari matahari yang kuat, cahaya yang mengerikan membuat orang gemetar. Mengaum. Merasakan ancaman tersebut, mayat centaur itu membuat raungan yang keras, mengangkat tombak perak di tangannya, mengunci Landen Sen, dan hendak membuangnya. Saat ini, pusaran air besar tiba-tiba menggulung di danau tempat kerangka bintang centaur itu berada. Pusaran air itu semakin membesar, dan menyebar hingga ratusan kilometer dalam sekejap mata. Saat berikutnya, ada ledakan yang keras dan jeritan yang keras, dan tiba-tiba gelombang yang membubung menciprat ke danau, dan gelombang yang jatuh itu mengikuti binatang raksasa yang menakutkan. Raksasa itu berbentuk seperti ikan paus, dengan panjang 1 juta kaki yang dibesar-besarkan. Tubuh besar itu menempati hampir setengah dari danau. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan baja padat berwarna perak putih, berkilau, memberi orang bobot yang tidak bisa dihancurkan. Merasakan. Mata paus putih bersinar dengan darah merah, kepalanya yang besar seperti gunung tumpul berongga, dan taring perak tebal di mulutnya membuat orang bergidik. Beluga. Ketika Landen Sen menyaksikan kemunculan tiba-tiba paus putih besar, dia tidak bisa menahan nafas dingin.
Tak heran jika kerangka Ursa Major dan Perseus sebelumnya tak berani mengejar mereka, ternyata ada kerangka beluga silver yang tertidur di Danau Xingyue ini. Beluga menempati urutan 3 besar di antara 66 rasi perak. Bisa dikatakan rasi bintang perak berdiri di tingkat puncak, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi rasi bintang perak seperti Ursa Major dan Perseus. Kerangka beluga ini tidak hanya sangat kuat dan berperingkat, tetapi juga sangat besar ukurannya. Ukurannya menempati urutan pertama di konstelasi perak, dan kekuatan tempurnya cukup untuk dibandingkan dengan Luo Jinxian yang hebat. Berbeda dengan kerangka beluga yang sangat besar, kerangka centaur berukuran sekecil bayi. Landen Sen tidak layak disebut seperti debu kerikil. Wow! Paus putih besar membuka mulutnya dan meraung, dan mulut besar itu menelan Landen Sen dan kerangka centaur seperti lubang hitam jurang, dengan nafas yang menakutkan. Ups! Pada saat Landen Sen bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan kekuatan hisap yang sangat besar datang dari mulut besar kerangka bintang beluga. Sebelum Landen Sen bisa menahan hisapan ini, dia dihisap ke dalam perut oleh kerangka beluga. Dan tubuh kerangka centaur yang sedih langsung dihancurkan oleh taring tajam kerangka beluga, dan suara gemuruh tragis terdengar di mulut. Paus beluga mengunyah tubuh kerangka centaur seperti mengunyah makanan, dan mengunyah tubuh kerangka centaur menjadi beberapa bagian tanpa memberinya kesempatan untuk meledakkan tubuh roh, dan menelannya ke perut. Kerangka centaur hampir tidak memiliki perlawanan, dan paus putih dapat merobek taringnya hingga berkeping-keping dan mati di tempat. Kengerian kekuatan tempur kerangka bintang beluga ini sungguh tak terbayangkan. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi membuat kulit kepalanya mati rasa. Dibandingkan dengan kerangka centaur, situasinya juga cukup buruk. Sebuah hisapan tak tertahankan menarik tubuhnya jauh ke dalam perut paus beluga. Bum bum bum. Ruang di perut kerangka bintang beluga sangat kacau. Angin hitam tak berujung berkecamuk di perutnya. Angin hitam ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terlukiskan. Tampaknya mampu menelan semuanya dan menghancurkan segalanya menjadi ketiadaan. Landen Sen mendesak Ding Fengsu untuk menggulung badai 7 warna, mencoba menahan badai hitam di dalam perut paus beluga. Tapi dia hanya mendukung satu ruang pernapasan, dan badai 7 warna yang menyelimuti tubuhnya robek dan dihancurkan oleh angin hitam besar. Landen Sen dengan cepat keluar dari Hun Tianling dan membuka penghalang merah. Penghalang itu dengan cepat mulai berputar dan bergejolak, dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Selain itu, tubuh fisiknya juga mengalami tekanan luar angkasa yang tidak dapat dijelaskan, berguling tak terkendali ke dalam perut kerangka beluga. Dan semakin dalam perut paus beluga, badai hitam semakin dahsyat, seolah-olah menghancurkan segalanya. Bum bum. Dalam sekejap mata, Landen Sen meminjam penghalang merah Hun Tianling di tubuhnya untuk dihancurkan menjadi kain yang tak terhitung jumlahnya. Oh sial. Dipaksa hingga batasnya, Landen Sen hanya bisa menyerah, dan sebelum angin hitam besar menghantamnya, dia berkorban ke Istana Guangtian dengan kecepatan tercepat dan bersembunyi di Istana Guangtian. Bum bum bum. Yu Feng yang tak terhitung jumlahnya menghantam Istana Guangtian satu demi satu, meledak dengan suara kekerasan yang memekakkan telinga. Meskipun badai hitam ini dahsyat, namun belum mampu menghancurkan harta surgawi. Landen Sen mengandalkan kekuatan pertahanan Istana Guangtian yang tidak bisa dihancurkan, dan kemudian melarikan diri. Di dalam Istana Guangtian, kulit Landen Sen sangat bersahaja. Meski sempat lolos dari bencana, ia benar-benar terjebak di dalam perut konstelasi beluga. Melihat ekspresi Landen Sen yang salah, para wanita berkumpul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Landen Sen terhibur dan dengan singkat menjelaskan situasi saat ini. Selin Hua memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan mengerutkan kening. Landen Sen, menurutmu, kita sekarang telah ditelan oleh kerangka perak beluga. Ya, begitulah situasinya, saya hanya menyalahkan saya karena terlalu ceroboh. Ekspresi Landen Sen agak tertekan. Dia jelas merasa bahwa Danau Xingyue aneh sebelumnya, tetapi dia masih melangkah ke danau ini untuk menyelamatkan masalah. Dia hanya mengeluh bahwa dia tidak berhati-hati. Lian Xing menghibur, saudara Sen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Sejak Perang Kehancuran, diperkirakan tidak ada biksu yang pernah ke kubah tempat suci ini. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Sekarang, mari kita lihat perubahannya dulu. Hanya bisa begitu. Landen Sen menghela nafas dan menjawab, mengeluarkan perasaan spiritualnya, dan mengamati perubahan lingkungan dan pemandangan di luar kuil Guangtian. Bab 4284 Mysterious Space. Tersembunyi di Istana Guangtian, Anda dapat dengan bebas memata-matai lingkungan luar, yang cukup nyaman. Landen Sen mencabut larangan di Istana Guangtian, memungkinkan Bailan Selin Hua dan lainnya untuk mengamati lingkungan luar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Istana Guangtian sedang tersapu jauh ke dalam perut paus beluga oleh tekanan luar angkasa yang aneh, dan badai hitam yang menakutkan bahkan dapat mendengar ledakan keras dari badai hitam yang mengerikan yang berdampak pada Istana Guangtian. Ruang di perut beluga sangat besar sehingga kuil Guangtian tampaknya telah jatuh ke lembah yang tak terduga. Saya tidak tahu berapa lama sebelum raungan dari dunia luar berhenti.
Diiringi ledakan dahsyat, ledakan istana Guangtian seakan menabrak benda keras dan mendarat di bagian terdalam dari paus beluga. Landen Sen melepaskan indera spiritualnya dan melihat sekeliling, dan ditutupi dengan abu-abu, seolah-olah terisolasi dari dunia, seolah-olah dia telah datang ke ruang yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan lingkungan luar angkasa yang sangat kacau di perut beluga barusan, Berbeda dengan lingkungan luar angkasa yang sangat kacau di perut beluga barusan, ruang di sini sebenarnya sangat stabil. Ini ruang independen. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pada zaman kuno, beberapa dari binatang penyihir dengan tubuh yang sangat besar biasanya mengembangkan kemampuan khusus untuk menelan ruang untuk menjaga tubuh besar mereka agar tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi, dan kerangka bintang beluga yang dikatakan oleh Bruder Chen mungkin sama. Bailan berkata tiba-tiba. Teman Bailan maksudnya ini adalah ruang yang lahir di dalam perut kerangka bintang beluga. Selin Hua bertanya dengan cemberut. Bailan sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Untuk dapat mempertahankan tubuh sebesar itu di tempat yang kacau balau seperti Sanctuary Dome, konstelasi beluga ini juga harus memiliki kemampuan untuk menelan ruang. Di zaman kuno, wilayah abadi dunia bawah utara sering memiliki binatang penyihir yang sangat besar. Bailan mengikuti Fei Ye dan belajar banyak pengetahuan tentang wilayah abadi dunia bawah utara, dan kebetulan memiliki pengetahuan ini. Mata Landen Sen berbinar, dan mendengar Bailan mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan keterbukaan. Tak heran jika angkasa di dalam perut ikan paus Zenhai di masa tua Tianyuanhai bisa disulap menjadi dunia kecil seperti Cloud Seawall. Ternyata hal ini terkait dengan kemampuan ikan paus Zenhai menelan angkasa. Bailan menebak, saya rasa kemampuan menelan ruang dari kerangka bintang beluga ini tidak terlalu kuat, jika tidak, ruang di perut tidak akan semrawut dan primitif. Itu dia. Landen Sen sedikit mengangguk. Kerangka bintang bukanlah Protoss sama sekali, tetapi produk dari sisa jiwa setelah matinya Protoss yang menyerap energi bintang-bintang, dan pada dasarnya jauh lebih lemah daripada Protoss. Sungguh luar biasa bahwa luar angkasa bisa lahir di dalam perut kerangka bintang perak. Meng Xuaner mengerutkan bibirnya dan berkata, lebih baik memikirkan bagaimana kita harus keluar daripada berkata terlalu banyak. Rasanya tidak nyaman terjebak di dalam perut ikan paus. Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi aku hanya bisa mencoba mendobrak ruang independen ini dulu. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, akan bergegas keluar dari istana Guangtian. Saudara Sen, tunggu sebentar. Bailan tiba-tiba berteriak kepada Landen Sen sambil menggigit gigi peraknya dan berkata, seperti yang dikatakan Saudara Sen sebelumnya, karena ruang di dalam perut kerangka bintang beluga sangat kacau, bahkan jika itu benar-benar dapat merusak ruang ini. Saya khawatir sulit untuk lepas dari perut raksasa ini pilihan terakhir. Landen Sen sendiri memahami kebenaran ini. Mendengar kata-kata Bailan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, strategi bagus apa yang dimiliki Nona Bailan. Bailan merenung sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, seperti makhluk yang sangat besar ini, umumnya, mereka memiliki kemampuan generasi diri yang sangat dibesar-besarkan, untuk menghindari kelemahan jiwa, sebagian besar makhluk ini menyembunyikan jiwa mereka di perut mereka. Ruang tengah menggunakan kemampuan menelan ruang untuk menyerap energi eksternal dan menumbuhkan tubuh jiwa. Dengan kata lain, selama kau menemukan raga jiwa paus beluga, lalu membunuhnya, tubuh kerangka bintang beluga itu sendiri akan runtuh dan mati. Saat itu, kita akan bisa keluar dari masalah tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Mata Landen Sen berbinar. Menurut ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam ruang independen ini. Landen Sen, yang bereaksi dengan rasa terima kasih, mengepalkan tinjunya ke arah Bailan dan berkata, terima kasih, Nona Bailan, karena telah banyak menunjuk saya. Bailan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Sen tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, bagaimana kita bisa sampai di sini? Beruntung Bailan bisa membantu Saudara Sen sedikit. Gadis Bailan serius. Ekspresi Landen Sen sangat malu, dan dia berkata dengan wajah serius, jangan mengatakan apapun yang sopan, pertama-tama saya akan menemukan cara untuk mengeluarkan semua orang dari masalah. Bailan mengangguk dan berkata, Saudara Sen, harap berhati-hati setelah meninggalkan istana Guangtian. Meskipun ruang di luar ini dalam keadaan kacau, itu juga harus berada di bawah kendali tubuh jiwa paus putih, dan mungkin ada bahaya. Jika kamu menemukan ada sesuatu yang salah, kamu dapat kembali ke istana Guangtian sebentar. Bailan tidak lupa untuk mengingatkannya beberapa kata pada akhirnya. Ini baik. Setelah Landen Sen menanggapi dengan sungguh-sungguh, dia akan meninggalkan istana Guangtian. Landen Sen, jangan berpegang pada semuanya sendirian, gadis ini bisa membantu sedikit. Selin Hua memanggil Landen Sen dengan ekspresi yang sedikit rumit. Melihat wajah wanita yang penuh harapan, Landen Sen tanpa daya berkata, Selin Hua, kamu bisa tinggal di istana Guangtian dan mengurus Mayfair. Jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan, aku akan menyampaikannya kepadamu. Setelah itu, Landen Sen meninggalkan istana Guangtian sendirian. Hei!
Selin Hua sangat tidak mau menyusulnya. Lupakan saja, saudara Sen selalu terbiasa datang dan pergi sendirian. Kita ada di sisinya, tapi kita akan membiarkan dia diikat. Bai Lan meraih Selin Hua dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Wajah halus dan cantik Selin Hua menunjukkan sedikit kehilangan. Dia tidak tahu yang sebenarnya, dia hanya tidak ingin membiarkan pria mengambil risiko setiap saat. Istana Guangtian diubah menjadi istana raksasa karena dampak badai luar angkasa sebelumnya. Landen Sen keluar dari kuil Guangtian dan melayang ke ruang abu-abu di luar. Daerah sekitarnya berwarna abu-abu, seperti kehampaan yang kacau, dan udara dipenuhi dengan cahaya bintang yang redup. Mungkin ruang independen ini terlalu kacau dan primitif, dan belum membentuk kekuatan hukum tertentu. Interiornya masih terpengaruh oleh pembatasan udara terlarang di kubah tempat kudus, dan Landen Sen tidak dapat terbang secara normal. Tetapi dibandingkan dengan lingkungan ruang yang kacau di luar, ruang independen ini tampak jauh lebih stabil. Segalanya tampak normal, tetapi Landen Sen selalu merasa bahwa ruang di sini mengandung aura energi yang sangat familiar, dan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya sedikit gelisah. Mungkinkah ini? Landen Sen tiba-tiba teringat sesuatu, mencoba menggunakan kekuatan spiritual kacau yang gelisah di tubuhnya. Bum bang bang. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya seakan telah mengangkat semacam belenggu, melompat-lompat dalam daging seperti sungai dan laut, seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Landen Sen merasa bahwa hambatan pada basis kultivasi aslinya telah dilonggarkan. Ini, energi kelabu. Mata Landen Sen membelalak. Dia tidak akan mengakui kesalahannya, perasaan terlepas dari belenggu hukum langit dan bumi ini memang perasaan yang hanya bisa dibawa oleh energi domain abu-abu. Bab 4285 Devouring Power. Luar biasa, ruang independen di perut bintang beluga sebenarnya adalah ruang abu-abu yang sangat besar. Landen Sen sangat terkejut, ini pasti berita bagus. Ruang di sini berbeda dari lautan awan yang asli. Landen Sen ada di sini, dan tingkat aktif kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya tidak berbeda dengan dunia luar. Berbicara secara logis, seorang kultivator di tingkat Luo Tianxiang dapat sepenuhnya mencoba menyerang kultivasinya di ruang ini. Dengan tingkat energi abu-abu ini, seharusnya tidak ada cara bagi Luo Tianxiang untuk menerobos dunia besar dan berpromosi ke Luo Jinxian besar, tetapi jelas bukan masalah untuk melintasi alam kecil. Sangat disayangkan bahwa tingkat kultivasi Landen Sen terhambat di puncak akhir tahap akhir Luo Tianxiang karena fakta bahwa 9 Zuan Dao Sutra dari metode pikiran guru gagal mengikutinya. Bahkan jika dia berada di ruang abu-abu ini, dia masih tidak bisa menerobos. Kecuali jika ranah 9 Zuan Dao Sutra dari pikiran utamanya diangkat ke tengah lapisan keempat dan memperkuat tubuh emasnya sendiri, dapatkah dia menembus batasan dari kemacetannya sendiri dan berhasil menerobos? Dua bahan yang dibutuhkan untuk memperkuat ekaristi tubuh emas adalah pasir bintang Tianxuan dan sutra sumsum es. Landen Sen sudah memiliki sutra sumsum es. Tujuan utama kedatangannya ke tempat suci kali ini adalah untuk menemukan pasir bintang giok surgawi. Pasir bintang langit-langit juga merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk budidaya tubuh emas abadi. Sebelum menemukan Tianxuan Xingxia, Landen Sen masih belum bisa menembus kemacetan basis kultivasi, yang membuatnya cukup tertekan. Tapi kemudian saya memikirkannya, meskipun saya tidak bisa membuat terobosan, saya bisa memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Misalnya, Selin Hua, basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap tengah Luo Tianxiang. Suasana hati Landen Sen meningkat pesat, dan dia tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik kepada para gadis di Istana Guangtian. Sebelum kembali ke Istana Guangtian, Landen Sen berencana untuk merasakan lingkungan di sini. Melihat sekeliling, pemandangan abu-abu di ruang angkasa tampak sangat monoton. Tanah tampak seperti genangan tak berujung, air tersembunyi dari telapak kaki Landen Sen, permukaan air bersinar dengan bintang, dan sepertinya mengandung energi aneh. Landen Sen mengambil genangan air, dan dia bisa merasakan energi bintang yang sangat lemah di genangan air, yang membuatnya terkejut. Terkait dengan kebutuhan konstelasi untuk terus menyerap energi bintang-bintang untuk menjaga vitalitas dan mobilitas, mungkin jaring energi bintang yang diserap oleh kerangka beluga terikat di ruang independen ini dan perlahan-lahan diserap oleh jiwanya. Melihat lebih dekat, akumulasi air di tanah mempertahankan kecepatan lambat dan mengalir ke depan perlahan, menuju ruang dalam di depan. Ini adalah... Landen Sen mengangkat alisnya, air di tanah yang mengandung energi bintang-bintang mengalir ke kedalaman angkasa, tidak sulit untuk menebak bahwa sesuatu di kedalaman ruang itu menyerap air. Satu-satunya benda di ruang ini yang dapat menyerap energi bintang-bintang adalah tubuh jiwa kerangka beluga. Tepat ketika Landen Sen berpikir seperti ini, badai abu-abu besar bertiup dari belakang, dan ada angin, teriakan. Landen Sen tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, dan kain suci mitril mengembun di tubuhnya, mencoba menahan badai. Ketika badai kelabu menyapu daging, ini tiba-tiba merasakan kekuatan sombong terkandung dalam badai. Ledakan. Badai abu-abu ini tidak terhalang oleh mitril Saint Cloud, dan itu menembus tubuhnya dengan aneh. Ya, angin kelabu ini benar-benar bisa menembus tubuhnya.
dan mencakar tubuh jiwa Landen Sen dengan kecepatan kilat. Mengaum. Liontin Yuanlong di leher Landen Sen mengeluarkan cahaya ungu yang keras, dan suara dalam dari roh Yuanlong sepertinya mengingatkan Landen Sen. Tetapi ketika Landen Sen menyadarinya, itu sudah terlambat, dan angin kelabu menyapu tubuhnya. Adegan yang mencengangkan muncul. Badai abu-abu yang aneh ini benar-benar menyapu sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau dalam tubuh dan jiwa Landen Sen. Energi bintang setidaknya adalah kekuatan jiwa. Sejumlah besar arus udara keemasan, cahaya menyilaukan dan energi jiwa berwarna-warni mengalir keluar dari tubuh Landen Sen, terbungkus dengan kuat dalam badai abu-abu, dan terbang ke angkasa luar. Seiring dengan angin kelabu yang lewat, seluruh tubuh Landen Sen langsung lega, hampir membuatnya jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Landen Sen tersentak, wajahnya sangat pucat, kehilangan seketika kekuatan spiritual dan energi bintang di tubuhnya membuatnya merasa sesak, dan kesadarannya sedikit kabur dalam sekejap. Setelah beberapa napas, Landen Sen memberi energi penuh pada lampu jantung yang berkilau di tubuhnya, dan kemudian secara bertahap sadar kembali. Setelah pulih, Landen Sen menemukan bahwa hampir sepertiga dari kekuatan spiritual yang kacau dan energi bintang di tubuhnya telah tersapu oleh badai abu-abu yang aneh tadi, dan sebagian kecil dari kekuatan roh juga telah tersapu bersama-sama. Rasa ngeri yang kuat muncul di hati Landen Sen. Apa sih kekuatan supernatural yang melahap ini, begitu kuat sehingga begitu menakutkan? Sebelum Landen Sen bisa bangun, badai abu-abu besar lainnya menyapu dari belakang. Ups. Kulit Landen Sen sangat jelek, dan badai kelabu yang melanda hampir melanda seluruh ruang, membuat orang tak terhindarkan. Saya baru saja terpesona oleh badai kelabu ini sekarang, dan menyapu sepertiga dari kekuatan spiritual dan energi bintang yang kacau di tubuh saya. Jika saya meniup beberapa kali lagi, saya takut hidup saya akan hilang. Pada saat kritis, Landen Sen buru-buru datang ke gerbang Istana Guangtian, hendak memasuki Istana Guangtian. Melihat badai abu-abu melanda, Landen Sen tidak mau menemukan apa-apa, jadi dia mundur ke Istana Guangtian. Bagaimanapun, gerbang Istana Guangtian sudah dekat, jadi Anda sebaiknya mencoba karakteristik badai abu-abu ini. Yuanlong, coba blokir aku. Merasakan fluktuasi energi dari liontin Yuanlong di leher, Landen Sen mengertakkan gigi dan mendorong liontin Yuanlong di leher dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, liontin Yuanlong mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Mengaum. Roh naga raksasa Tianyuan tiba-tiba terbangun, dan raungan naga yang agung dan tebal terdengar di mulutnya. Seekor naga Tianyuan melayang di atas kepala Landen Sen, dan sisik naga merah dan hitam melonjak dengan cahaya yang sangat suram, yang menakjubkan. Melihat badai abu-abu besar menyapu seperti jaring langit dan bumi, naga raksasa Tianyuan membuka mulutnya dan menghembuskan sejumlah besar api ungu tua, membentuk badai api, bertahan di sekitar tubuh Landen Sen, bertindak sebagai penghalang pertahanan yang kokoh. Saat berikutnya. Bum bum bum. Badai abu-abu menghantam badai api, meledak dengan suara gemuruh yang sangat keras. Benar saja, Yuanlong Pendant tidak mengecewakan Landen Sen, dan benar-benar menahan dampak badai kelabu. Landen Sen yakin dengan pikirannya, dan tampaknya harta karun abadi pembela jiwa yang kuat hampir tidak bisa menahan kekuatan magis yang melahap ini. Meskipun naga Tianyuan telah bertahan dari sebagian besar badai abu-abu, Landen Sen masih tertiup oleh sejumlah kecil angin kelabu. Untungnya, dia segera mengaktifkan Glazed Heart Lamp di tubuhnya, dan api berkaca tipis menyala di permukaan tubuhnya, menghalangi sisa angin kelabu dari tubuhnya. Setelah beberapa manipulasi, Landen Sen dibebaskan dari serangan badai ini tanpa resiko apapun. Dalam keadaan kesurupan, murid bijak Asura di tengah alis Landen Sen mengintip ke dalam badai kelabu yang lewat, seolah-olah terbungkus dalam sisa jiwa berbentuk centaur besar, berguling ke angkasa yang dalam. Jiwa yang tersisa dari centaur tampaknya masih berjuang dalam angin yang kencang, dengan suara teriakan yang lemah, tetapi ia diliputi oleh angin kencang. Hati Landen Sen terpana. Jika tebakannya benar, sisa jiwa centaur ini pastilah jiwa dari kerangka centaur sebelumnya, tanpa diduga jatuh ke dalam ruang ini.